Tes. Itu headsetnya ambilan sih. Coba tes. Sorry sebentar. Oke. Monitor. Tes, tes. Masuk. Cek, cek. Enggak. Keluar. Nah, itu. Ya wis aku tarik. Sudah. Ngomong tes. Wis masuk. Oke, jadi selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mendemokan bagaimana membuat strawberry mint eclair, tapi eclairnya yang gluten free. Oke, jadi kita akan mulai saja. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan di sini susu. Saya tuangkan langsung. Air. Berikutnya ada palm cake margarin. Oke. Ada gula dan garam. Langsung dimasukkan saja. Nah, berikutnya akan kita panaskan. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan tepung beras dan santan gam. Jadi nanti begitu dia sudah sedikit mendidih, hampir mendidih, akan kita masukkan keduanya.
Mungkin sudah ada mulai pertanyaan Chef atau Chef, ada yang nanya nih. ya gimana itu? Ini kan sama airnya itu takarannya berapa? Resepnya bisa bisa dikasih tahu nggak? Resepnya sudah ada di Instagramnya Smart Plus. Di Instagram saya juga sudah ada. Jadi airnya tadi ada di 160 teman-teman. Dan untuk susunya ada di 180. Berikut dengan palembung cake margarin di 130. Ini kan Oke, lanjut. melelehkan, barusan ada sedikit kesalahan teknis. Oke. Jadi kita tutup dulu. Ini sambil ngapain tadi Chef? Melelehkan palembung dengan air dan susu. Jadi nanti setelah boil akan kita tambahkan dengan tepung beras dan santan gam. Nah, tadi yang pertanyaan ini gimana itu, Chef? Ini ada pertanyaan. Tadi yang resepnya kan sudah di-share ya, Chef ya? Iya, betul. Resep sudah di-share. Kemudian ini yang masalah susu ini dulu. Susunya itu fungsinya apa ya, Chef? Seandainya di resep ini nggak pakai susu tapi pakai air. Oh, tentu saja boleh. Jadi susu itu biar yang jelas untuk adonannya supaya lebih lembut karena kandungan fatnya akan lebih tinggi, dan juga untuk aromanya saja. Jadi kalau misalnya mau dikasih air aja juga nggak masalah. Jadi 180 susu tadi diganti air langsung juga boleh. Jadi bisa disesuaikan. Oke, ini sudah hampir mendidih. Sudah mendidih lebih tepatnya. Saya akan campurkan santan gamnya ke tepung beras dulu. Berikutnya baru akan saya masukkan. Nah, untuk pertanyaannya ada lagi, Chef? Lanjut. Banyak yang tanya, Chef. Ini beda santan gam sama keluarga. Yang dasarnya dulu. Jadi ada teman ini yang tanya, kan ini resep pakai santan gam. Santan gam ini fungsinya apa sih, Chef? Nah, jadi santan gam ini fungsinya itu sebagai pengikat dan penstabil adonan. Jadi contohnya kayak seperti ini kan saya menggunakan tepung beras, teman-teman. Jadi tepung beras ini kan tidak ada glutennya, sehingga dia membutuhkan bantuan untuk mengikat cairan-cairan yang ada di adonan ini, di resep ini. Jadi seperti misalnya santan gam, jika langsung tuangkan atau diberikan ke cairan, dia akan otomatis langsung mengikat. Setelah mengikat, dia akan menghasilkan suatu adonan yang cukup kental, teman-teman. Berarti si santan gam ini fungsinya buat pengikatnya adonan ya? Iya, betul sekali. Kalau yang biasanya resep-resep standar kan ada glutennya nih, pengikatnya mungkin dari glutennya, bener kan? Iya, betul sekali. Jadi santan gam ini pengganti. Nah, kalau santan gam ini kan banyak teman-teman di rumah itu yang nggak familiar, Chef. Iya. Ada penggantinya nggak, Chef? Misalnya bahan-bahan lain yang lebih familiar, misal pakai agar-agar gitu, mungkin nggak sih? Kayaknya kok enggak ya. Jadi kayaknya
santan gummy ya yang utama, karena hari ini kan kita membuatnya yang gluten free. Karena misalnya kita ganti, saya juga belum menemukan apa sih gantinya itu enggak tahu. Jadi sementara dipakai aja santan gum dulu. Nanti kalau misalnya ada saya temukan penggantinya, bisa disubstitusi dengan bahan A misalnya. Nanti akan saya infokan pasti. Ya. Terus tadi ada yang tanya santan gum sama guar gum, kira-kira beda apa enggak? Oke, sebentar. Ini nama-namanya kurang familiar ya, soalnya. Ya tadi sorry. Ini adonan tadi yang sudah diaduk. Jadi mirip mirip seperti ini mirip seperti bikin sus biasanya ya teman-teman. Jadi adonannya diaduk dulu. Terus ini kondisi sama Chef Ernest, apinya sudah dimatikan, jadi didinginkan. Mirip sih seperti bikin sus kayak biasa ya, cuman bedanya yang ini gluten free. Nah, ini saya lanjutkan aduk sebentar aja ya, biar lebih tanek. Jadi nanti susnya eclairnya jadinya bagus. Nah, untuk pertanyaan tadi, untuk santan dan guar gum sebenarnya fungsinya sama teman-teman, cuman berbeda dari bahan bakunya saja. Cuman beda dari bahan baku ya. Terus Chef, ini tadi ada pertanyaan juga yang awal itu. Oke. Susunya ini dipanaskannya berapa lama ya Chef? Soalnya kan banyak orang yang berpendapat itu kalau susu nggak boleh dipanasin sampai mendidih, takut pecah dan kawan-kawan. Kira-kira bikin resep eclair ini lama nggak? Kalau saya sih pokoknya dia cukup panas gitu aja, langsung saya masukkan tepung dan lain-lainnya sih. Jadi nggak sampai yang mendidih yang meletup itu nggak perlu sebenarnya. Oke. Sudah cukup matang teman-teman. Berikutnya akan saya tuangkan pada mixing bowl dan akan saya dinginkan selama beberapa saat. Oke. Nah, didinginkannya sampai suhu berapa? Di sekitar suhu sampai 45 sampai 50 derajat. Kita sudah bisa menambahkan telurnya nanti. Nah, kalau cara mengetahui suhunya pakai termometer teman-teman. Atau waktu kita pegang boolnya gini, kita sudah merasakan panas yang cukup. Ini sangat panas kan kalau dipegang teman. Jadi kalau misalnya sudah bisa kepegang tangan cukup lama, itu seharusnya sudah bisa dimasukkan karena suhunya pasti sudah turun teman-teman. Nah seperti ini, suhunya ada di 65 derajat. Maka kita akan tunggu terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan. Bahan Ya. dasarnya kan kalau biasanya yang gluten itu pakai terigu. Kalau Oke. hari ini kan pakai tepung beras. Ya, Secara teksturnya kira-kira ada bedanya nggak Chef? teksturnya. Nah, kalau pakai tepung beras ini teman-teman,
teksturnya itu ada rasanya sedikit crispy pada saat kita makan, tapi pada saat panas ya teman-teman. Kalau waktu kita makan adonannya itu pada saat dia sudah jadi seperti ini, dia akan ada tekstur crispy-nya, yaitu dari berasnya. Jadi kayak anggapannya kayak kita makan rice crispy di sini di adonan ini. Tapi untuk secara keseluruhan tetap sama teman-teman. Jadi dia tetap berongga dan lain-lain. Nah ini ada yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dia akan tetap berongga seperti ini teman-teman. Jadi sama saja, hanya bahan dasarnya saja yang kita rubah. Mungkin ada yang pertanyaan lagi, Chef? Beberapa ada yang khawatir nih saya soal 8 jam karena mungkin banyak yang apa ya nggak familiar dengan penggunaan 8 jam. 8 jam ini sebenarnya aman nggak sih? Santan gam akan aman kalau dikonsumsi sesuai dan tidak berlebihan. Jadi ada takarannya teman-teman. Jadi kalau untuk seperti kita ini, kita sedang membuat aneka pastry seperti eclair segini, kayak seperti ini. Untuk tepung 100 gram kita cuma membutuhkan 1 gram saja. Jadi nggak perlu misalnya, oh ini kan 100 berapa ini tadi, 170, berarti saya kasih 2, nggak perlu. Jadi 1 aja sudah cukup. Karena kalau kebanyakan juga hasilnya nggak akan bagus dan buat tubuh kita juga nggak akan, juga tidak baik. Jadi intinya semua yang berlebihan tuh nggak baik teman-teman. Jadi sesuai takarannya aja penggunaannya. Ini banyak yang penasaran nih ya. 8 jam bentuknya jadi seperti gimana ya, Chef? Nah, seperti ini santan gam. Bentuknya bubuk seperti ini teman-teman. Bubuk ya. Ya, serbuk. Jadi pemakaiannya juga Sedikit sekali. Kalau tanya harganya loh, harganya setengah kilo itu 400.000 tuh, 430.000. Tapi kan cuma pakai 1 gram, jadi costnya itu cuma 800 rupiah. Jadi tidak bermasalah. Jadi kalau ada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus tidak bisa mengkonsumsi produk makanan yang menggunakan gluten, bisa kita gunakan resep ini teman-teman. Oke, suhunya sudah di 47, sudah tampak ya. Nah, sekarang akan kita masukkan perlahan telurnya. Sambil diaduk, nah bisa kelihatan kan ininya, Chef, karena ini sudah mulai mengental. Mungkin ada yang ingin tahu. Jadi sebenarnya untuk hasil akhirnya tetap sama saja teman-teman, tidak ada bedanya dengan yang menggunakan terigu biasa. buat pertanyaan lagi masukin telur ya, Chef ya. Iya. Pertanyaan soal telur nih, Chef. Oke, gimana? Kalau telur idealnya yang dipakai untuk sus itu yang gimana, saya? Kalau kan kadang kita nih kalau di rumah telurnya nggak bisa bis, Nah, pakai iya. yang agak lama di kulkas sudahan, itu boleh nggak? Kalau saya lebih menyarankan menggunakan telur baru teman-teman, karena saya sendiri tidak pernah menggunakan telur yang sudah disimpan cukup lama. Jadi lebih baik untuk menjaga kualitas, gunakan saja telur yang baru. Dan saya pun selalu menggunakan telurnya di suhu ruangan. Secara tekstur udah mirip ya, Chef ya. Iya, betul. Nah, ini kita scrap sebentar. Siapa tahu yang pinggir-pinggir ini belum ikut teraduk dengan rata. Nah, sudah ada yang tanya lagi belum, Chef?
kira-kira. Oke, kita lanjutkan lagi ngaduknya. Nah. Tapi ini sus kering kan. Oke, gimana? Penggunaan kan kalau bikin sus kering pakai baking powder, atau juga ada yang pakai baking soda. Ya. Itu saya. Kira-kira lebih bagus mana ya? Kalau untuk sus kering, karena resep kita kan ini nggak terlalu apa itu, nggak pakai baking apa ini Baking soda dan baking powder. Ya, kira-kira lebih bagus mana ya, Chef? Atau kurang lebih sama aja? Karena kan kalau yang kita tahu biasanya baking powder ini pengaruhnya lebih ke arah yang ini apa ini waktu dipanggang lagi. Oke, jadi kalau gitu sebenarnya kan sama aja teman-teman. Baking powder bahan dasarnya baking soda. Jadi kalau misalnya kita mau pakai baking soda ya gunakan aja baking soda dengan kuantitas yang sedikit. Nah, tapi lemahnya pada saat baking soda dicampurkan, nah dia akan langsung bereaksi. Berbeda dengan baking powder yang terutama yang double acting, dia akan bereaksi 2 kali pada saat pencampuran dan pada saat pemanggangan. Jadi kalau misalnya mau cari volume ya bisa tambahkan baking powder. Tapi kalau ditambah ingin yang ya biasa aja lah, kok usah gampang-gampang banget, tapi kering ya bisa pakai langsung baking soda aja. Oh ya Chef, ini tadi pas ngaduk ngedinginkan ini Chef. Kalau seandainya diaduk manual atau kalau biasanya ya kayak ibu-ibu di rumah gitu kadang kan nggak ada mixer nih. Ya. Dibiarin aja di luar sampai dingin sendiri. Itu bisa nggak sih Chef? Pokoknya kayaknya kalau ditutup aja nggak masalah teman-teman. Soalnya kalau dibiarin nanti kering akhirnya pecah-pecah jadinya. Jadi fungsinya mixer ini cuma mempercepat proses ya. Betul. Kalau pencampuran selama bisa rata dengan manual tidak masalah. Jadi kayak eclair atau sus biasa kan kita juga kadang manual ya. Jadi soalnya karena durasi teman-teman. Jadi kita pakai mixer. Lagi streaming. Streaming. Nah, ini saya tadi ada yang tanya juga sambil saya masukkan adonan ya. Oke. Ada yang tanya juga tepung berasnya ini Chef. Tepung beras ini perlu disaring lagi nggak tadi? Kalau saya langsung aja teman-teman. Saya nggak saring. Jadi nggak perlu lah. Kecuali kalau yang memang sudah tepung berasnya menggumpal atau lembab ya kalau gitu ya beli aja yang baru. Terus tepung beras yang dipakai hari ini tepung beras biasa, tepung beras atau tepung beras ketan Chef? Tepung beras biasa teman-teman, tepung beras putih. Tepung beras putih biasa Iya, ya? yang ada lagunya itu loh. Oh iya. Mau nyanyi saya karena Nggak usah. Oh nggak usah, nggak di endorse ya. Nah kalau misal mau diganti nih Chef, jadi nggak pakai tepung beras tapi mau pakai tepung tapioka, kira-kira bisa nggak? Kalau untuk selain tepung beras itu harus dicampur teman-teman. Jadi ada apa namanya? Ada campurannya sendiri. Jadi ada dari beras putih, beras merah, terus ada juga dari maizena, potato starch, baru tapioka. Tapi kalau cuma tapiokanya aja saya belum pernah nyoba. Ini ada pertanyaan Chef. Oke. Yang kalau misal buat mungkin maksudnya ya penggantinya 8 gram kali ya. Jadi
kalau semisal si tepung beras ini cuma dicampur sama tepung maizena, kan maizena itu bisa mengentalkan kalau dipanaskan ya. Nah, betul. kalau misalnya proses ini pakai maizena aja nggak pakai tatan gam, anggap kan kena sisa panasnya itu, kira-kira bisa nggak sih? Saya sebenarnya nggak pernah nyoba, tapi harusnya nggak bisa teman, karena kan kalau maizena itu sangat dia akan kental tapi tidak padat, jadi nggak stabil. Nah oke, jadi saya akan lanjutkan dengan piping dulu. Pipingnya seperti ini, saya membuat ukuran 12 cm dengan infraboard. Jadi kalau misalnya takut wah nanti nggak sama bentuknya, bisa disesuaikan dengan ukuran masing-masing. Oke. Kemepet. Ini tadi ukurannya berapa, Chef? Bisa diulang, Chef? 12 cm tadi ukurannya. Terus untuk sepuitnya, Chef? Bisa ditunjukin ke kamera Nah, gini sebentar? aja ya, kalau ukurannya saya nggak ingat. Agak silau sih. Eh, Dari penyebutan. Fokusnya susah amat. nah gini aja ya. Ini ya. Nah itu. Yang motif aja. Mau pakai yang polos juga nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan lagi, Chef? Ya, sebentar. Saya taruh dulu. Oke. Lanjut pertanyaan. Nah, ini saya apa? Hari ini kan hari ini kan saya Ernest pakai palembum yang hijau, palembum cake margarin. Iya. Kalau pakai yang palembum merah bisa nggak, Sah? Tapi tentu bisa sekali, teman-teman. Terus setelah itu apa ya perbedaannya antara hijau sama merah? Nah, kalau misalnya yang hijau ini, yang apa namanya, cake margarin ini, aromanya lebih kenceng lagi, teman-teman, dari yang daripada yang merah. Jadi yang palembum margarin biasa. Dan juga kalau misalnya kita membuat cake akan lebih moist, lebih lama kalau kita menggunakan yang hijau ini. Ada lagi nggak, Chef? Oke. Ini ada yang tanya oven sih tadi. Oven kalau di resep kan pakai oven deck. Iya. Kalau pakai oven lain, dia bilangnya sih oven biasa, tapi oven lain ini mungkin oven tangkring, mungkin bisa juga oven listrik rumahan, atau pakai oven oven yang lain lah, maksudnya yang rumah tangga. Oke, kalau Kira-kira misalnya bisa pakai oven yang setting suhunya cuma 1, jadi misalnya oven tangkring ya kan, apinya cuma dari bawah saja, gunakan saja di suhu 170, teman-teman. Tapi untuk waktunya harus di adjust sendiri karena pasti berbeda. Jadi sampai nanti pokoknya di 40 menit atau setengah jam pertama jangan dibuka dulu, nanti dilihat caloriesnya gimana. Kalau misalnya sudah oke, ya silakan disudahi di waktu itu atau ditambahkan per 5 menit. Kemudian teman-teman selalu cek secara berkala.
Kalau untuk suhu yang dengan dua settingan atas bawah bisa langsung dengan sesuai yang ada di resep. Kalau untuk convect juga sudah tertulis di resep kalau nggak salah teman. Lalu udah dijelasin ya chef. Saya Pak dia nanya nih. Oke. Jadi masukin telur kan suhunya disarankan kurang lebih 45 derajat. Iya. Nah itu kalau seandainya nih telurnya masuknya nggak sesuai ini, maksudnya nggak sesuai 45 derajat itu gimana chef efeknya chef? Lebih dari 45 derajat atau gimana ini? Ya kalau kelebihan gimana, kalau kekurangan gimana? Misalnya masih panas gimana, kalau udah terlalu dingin gimana? Kalau terlalu dingin seharusnya tidak apa-apa, tapi akan lebih susah pada saat mencampurnya. Tapi kalau terlalu panas ya jelas nanti jadi scramble egg teman-teman. Berarti hasilnya mirip seperti bikin eclair sama sus pada umumnya ya chef? Iya, Kalau betul. terlalu panas jadinya lembek ya adonannya, betul nggak? Iya betul. Tekstur yang sama, pertanyaannya yang gimana? Tanya lagi, beberapa masih penasaran sama si satan gam ini chef, karena memang nggak Oke. umum ya. Gimana Jadi itu? satan gam ini selain untuk bikin eclair gluten free yang hari ini, itu bisa bikin apa juga sih chef? Mayonnaise. Ya bisa juga mayones, tapi biasanya saya bikin es puma teman-teman. Apa itu chef? Es apa? Es puma. Es puma? Apa itu chef? Jadi kalau misalnya kita mau bikin saus pakai sifon, aduh, waduh. Bahasa ini, sebentar. Bahasa sifon itu Sifon itu Krim. apa, chef? sifon itu apa ya? Bahannya apa chef? Jadi saya biasanya pakai susu, krim, gula, dan red bean teman-teman. Terus nanti kita berikan satan gam itu 2% dari apa namanya? Dari total cairannya. Tak ambilin ya. Oh masih diambilin ini contohnya biar nggak susah ambilannya. Oh alah, bikin Nah, oh ini loh, cream whipper namanya teman-teman. Jadi kalau kita bikin saus pakai ini, terus nanti ada cream chargernya juga. Jadi nanti kita dapat saus dengan konsistensi yang cukup baik. Bisa bikin sponge cake juga, micro sponge, jadi macam-macam teman-teman. Kalau untuk fungsinya. ini yang biasanya kalau di foto-fotonya apa ini chef-chef yang plating ada kayak busa-busa itu bukan sih chef? Nah, itu bisa juga pakai foam itu. Oh kayak gitu ya. Cuman Ya memang ya begitulah. di Indonesia belum familiar ya chef ya. Nah nih chef balik ke margarin. Hari ini kan kita pakainya album cake margarin Iya. yang hijau. Nah, ini kelebihannya apa sih chef? Maksudnya secara global lah, kenapa chef hari ini pakai palembung hijau, palembung cake margarin? Nah, jadi saya itu pengen apa namanya? Eclair saya hari ini tidak cuma crispy tapi dalamnya juga lembut, teman-teman. Gula halus, Pak. Kok gula halus? Lah, Ustaz siapa? Pending dulu ya teman-teman, tadi gula halusnya hilang. Nah ini
sambil proses lanjut dulu ya teman-teman, pertanyaannya ditahan dulu sebentar. Oke, jadi kalau kemarin ada yang tanya gimana cara bikin eclair supaya nggak pecah, jadi mungkin teman-teman banyak yang bikin eclair hasilnya seperti ini ya. Di tengahnya pecah atau merekah, atau di sampingnya. Sebenarnya ini selera ya teman-teman. Kalau orang yang zaman dulu-dulu bikin, wah kalau kayak gitu hasilnya malah seneng karena wih ngembang banget ya kan. Apalagi yang yang bulat-bulat itu bikinnya. Tapi kalau untuk sekarang ini kebanyakan kan orang-orang bikin yang mulus-mulus terus nanti atasnya di topping-topping gitu. Jadi itu sesuai selera. Kalau mau merekah-merekah ya nggak usah di dusting pakai gula halus ya teman-teman. Tapi kalau mau hasilnya mulus bisa di dusting aja pakai gula halus. Ini jadi setelah di split perlu didiemin dulu nggak chef sebelum dikasih gula halus? Nggak perlu, langsung Nggak aja. perlu, langsung aja nggak apa-apa. Nanti ya? kalau didiamin dulu takutnya dia kering, jadi nggak nempel gula halusnya. Nah ngasihnya berapa banyak secukupnya aja ya teman-teman, nggak usah sampai banyak-banyak. Lebih gini ya. Nah. Nah, ada yang tanya lagi nggak, Chef? Kira-kira coba dicek lagi ini. Posisi kamera on standby lagi. Nah, segini aja cukup teman-teman. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hilang, nggak usah khawatir karena dia memang sudah meresap. Nah, kalau misalnya kita kasih gula halus tadi akan seperti ini teman-teman. Nah, fokus. Oke. Nah, dia jadi bisa mulus sesuai motifnya tadi. Oke, sekarang waktunya kita oven. Karena ovennya cukup lama, jadi nggak usah ditungguin nanti. Ini sekitar 50 menit. Oke, kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Chef, sambil saya menyiapkan Ya. bahan-bahan yang berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Ada tips nggak chef dalam pembuatan eclair ini biar ngembangnya bisa ngembang bagus? Poin-poin apa sih? Jadi kayak kesimpulannya lah dari yang chef bikin. Nah, jadi Apa aja yang perlu diperhatikan? waktu ngoven, pertama waktu masaknya dulu ya teman-teman. Jadi waktu masak saat tepung sudah dimasukkan itu pastikan matang sempurna. Jadi jangan ada yang sedikit menggumpal atau yang bagian-bagian yang kurang masih enggak rata. Itu harus diaduk hingga merata teman-teman. Karena kalau misalnya enggak rata, sudah dipastikan nanti berpotensi untuk gagal. Karena misalnya nih dibikin 10 loh, kok yang 5 nggak ngembang ya, mungkin tadi karena nggak rata, itu bisa juga. Dan berikutnya pada saat kita mengoven eclair ini, nah jangan dibuka-buka teman-teman. Kalau dibuka nanti dia akan mengempes, karena eclair ini dia kan sangat banyak cairannya, jadi kandungan cairannya itu cukup banyak kan teman-teman. Kalau dilihat tadi kan dimulai dari air, susu, terus juga ada fatnya juga. Nah itu kan cukup banyak juga teman-teman. Jadi dengan adonan yang cukup basah sekali itu di oven tuh kayak secara langsung dikeringkan dengan panas dari oven tadi. Jadi
apa ya namanya, cairan tadi akan menguap. Nah, uapnya ini yang akan mendorong eclair atau sus itu tadi, jadi dia ngembang, jadi punya rongga-rongga di tengahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita buka, nah pasti kan udara atau uap yang tadi dihasilkan akan keluar dari oven, teman-teman. Jadi nggak jadi dorong ke atas, malah dia nyebar kemana-mana pada saat oven tadi dibuka. Jadi jangan dibuka-buka intinya kalau pada saat ngoven, karena hasilnya nanti tidak baik. Nah, ada yang lainnya, Chef? Nah, ini tadi pertanyaannya udah dijawab barusan. Itu kenapa kok compliance waktu keluar dari oven. Kemudian tadi tanya soal yang eclair dulu, Chef. Ya, oke, gimana? Nah, kan biasanya ada yang squid itu yang model apa ini? Yang bintang, ada yang ujungnya lurus, ada yang ujungnya bengkok. Lebih bagus yang lurus atau bengkok, Chef? Sesuai kebiasaan ya, teman-teman. Kalau saya lebih suka yang lurus, karena kayak anggapnya lebih nggak ada yang tertahan gitu loh. Tapi motifnya tetap dapat ya, Chef, ya? Iya, betul. Mau yang bengkok ya nggak apa-apa kalau memang suka bentuknya yang seperti itu. Terus ini, Chef, waktu proses pemanggangan ada yang tanya ini, Chef, eclair kok kenapa ya? Ini ada yang buat eclair, jadi Iya. lapisan kulit atasnya ini mengembang, tapi bagian sampingnya ini masih basah. Itu kira-kira apa ya, Chef? Apa dari adonan atau dari pengopenan aja yang kurang pas? Kalau di atasnya kering, Ya, tapi di sampingnya basah, sampingnya basah. bisa jadi juga karena ini ya, teman-teman. Bisa jadi karena ngovennya kurang juga, bisa jadi juga karena adonannya. Nah, karena tidak tahu pastinya untuk formulasi resep dan lama mengovennya, jadi ya hanya dua itu yang bisa saya jawab. Bisa jadi karena adonannya dan karena ngovennya. Kalau misalnya adonannya lembek berarti kalau yang panas-panas terus telurnya dimasukkan, nah itu kan adonannya jadi lebih encer. Nah itu pasti kering atasnya, tapi nanti dia nggak punya body di samping, jadi lebih kempes gitu. Jadi nggak bisa kenceng seperti ini, dia akan cenderung lebih kempes. Nah, dia jadi akan lebih flat seperti ini, teman-teman. Sudah pecah, flat lagi ya kan? Ini yang terlalu lembek ya. Oke, jadi Bentar, Chef, tadi ada Oh, pertanyaan. oke, Soal gimana? panggang dulu, Chef. oke, gimana? Dua detik. Tadi kok waktu di split itu loyangnya nggak dioles ya, Chef, ya? Karena kan saya pakai loyang teflon, teman-teman, jadi nggak perlu dioles. Jadi nggak perlu ya. Tapi kalau pakai loyang biasa tetap Dioles, kasih pressment paper bisa, kasih silpat bisa. Lanjut. Selanjutnya bikin apa nih, Chef? Saya membuat strawberry mint gel. Strawberry mint gel. Ini, Chef, tadi ada yang tanya nih, Chef. Oke. Buat resep strawberry mint gel. Oke. Kalau seandainya nggak pakai gelatin mesh itu bisa nggak? Saya nggak pakai gelatin. Oh, nggak pakai gelatin? Enggak, saya yang salah bayar. Pakai agar-agar. Oh, mint cream. Kalau nggak pakai gelatin, takutnya. Es krim non protein lebih stabil. Oh iya, oke.
Jadi kalau misalnya nih nggak mau pakai gelatin, bisa pakai non dairy cream untuk yang fresh creamnya. Jadi dia lebih kenceng kan, jadi nggak perlu takut untuk misalnya dia leleh atau cair gitu, nggak perlu takut kalau misalnya nggak mau pakai gelatin. Tapi kalau misalnya pakai gelatin ya pakai merek apapun, jenis apapun silakan saja. Oke, ada yang lain, Chef? Nah, cara lihat ini saya tadi waktu open sedikit tuh, cara lihat nanti dia matangnya sudah cukup apa enggak, itu patokannya kira-kira gimana sih kalau untuk bikin iklan ini? Patokannya dari dari itunya apa namanya? Kalau saya pertama dari warnanya, teman-teman. Kalau misalnya warnanya sudah cukup coklat, cukup seperti apa ya? Kayak enggak nih. Nah, seperti ini. Kalau bagi saya ini tolak ukurnya saya, kalau misalnya sudah segini ya berarti ini misalnya mau dibuka ovennya atau ya wis lah segini aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah segini tapi mau bikin yang lebih lebih gelap lagi ya tidak masalah. Tapi yang jelas untuk oven pertama di sekitar 25 sampai 30 menit itu tidak boleh dibuka, teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi, Chef? Nah ini kalau resep ini resep yang gluten free ini Ya. mau dibikin sus kering bisa nggak sih? Kalau dibikin sus kering, saya belum pernah nyoba sih, Bu. Cuman kalau misalnya mau dicoba, nggak masalah. Mungkin hanya perbedaan. Jadi misalnya kita sudah selesai oven gitu ya, seperti warna yang saya tunjukkan tadi, terus habis itu langsung dikeringkan aja dengan suhu rendah, itu juga bisa harusnya. Nah, berikutnya saya sudah rebus strawberry puree atau strawberry yang sudah saya haluskan, sudah saya blender terus saya tambahkan air, saya tambahkan daun mint juga, teman-teman, biar lebih wangi, karena memang judulnya kan strawberry mint cream ya, jadi harus dikasih mint, nggak bisa ditolak kalau yang ini. Kok mint cream, mint gel, strawberry mint gel. Saya tambahkan juga lemon juice. Saya pakai yang konsentrat, kalau teman-teman mau pakai yang fresh ya boleh, silakan. Diaduk-aduk aja, teman-teman. Saya juga sudah menyiapkan gula yang dicampur dengan agar-agar. Jadi kalau itu sudah mendidih, langsung bisa saya campurkan. Nah, sudah ada yang tanya lagi ya, Chef? Tadi tanya, kalau susnya yang sudah mateng tanpa isian ya, itu tahan berapa lama sih? Tahan berapa lama? Kalau simpan tergantung di suhu penyimpanannya, teman. Kalau misalnya di kulkas atau di lemari pendingin bisa cukup lama, seminggu lebih pun bisa. Tapi kalau sudah diisi ya sekitar 3-4 hari dia sudah harus segera dikonsumsi, teman-teman. Kalau udah diisi ya 1 jam nanti Langsung ya dimakan betul. ya. Kalau sudah diisi sejam habis, teman-teman. Cuman berhubung puasa jadi ini jam 2 ya, berarti 4 jam lagi habis. 4 jam lagi habis. Oke, saya juga langsung buat gelatin boomnya untuk proses selanjutnya. Nah, ini sudah cukup mendidih, teman-teman. Bisa langsung kita campurkan. Nah, langsung saja diaduk merata. Ini apinya kecil ya, teman-teman. Ini barusan gula sama Agar-agar, betul.
Kita aduk merata hingga gulanya larut, teman. Ada yang tanya lagi kah, Chef? Untuk adonan tadi ini jadinya kira-kira berapa banyak ya? Nah, tergantung ukurannya yang teman-teman buat. Kalau saya tadi kan pipingnya tidak rata ya, teman-teman. Jadi sekitar 12, 13, 13-an. Oh, sorry, 17, teman-teman. Jadi kalau misalnya pipingnya rata, terus ukurannya seragam, bisa jadi 20, 22. Tergantung ukuran yang teman-teman kehendaki sebenarnya. Kalau untuk berapanya. Tapi untuk resep ini saya mengasumsikan sebanyak 20, teman-teman. Ada pertanyaan lagi kah, Chef? Oh, seperti ini. Udah lewat. Nah, tapi nggak apa-apa ditunjukin aja. Nah gini. Ini yang lemon konsentrat tadi dipakai ya. Betul sekali. Bijinya lemon. pakai lemon biasa juga bisa. Nah ini saya pertanyaan paling banyak. Kalau seandainya nggak pakai stroberi, pakai buah lain, boleh nggak ya? Tentu boleh saja, teman-teman, cuman jangan lupa namanya diganti juga. Jadi kalau pisang ya jadi banana mint apa itu tadi iklan. Iya betul, cuman ya banana mint. Oke. Kok nggak yakin sih ya? Kayaknya kalau banana itu lebih cocok sama banana toffee. Jadi karamel gitu. Nah, tadi kan ada daun-daunnya ya, teman-teman. Kita hand blender sebentar supaya daun-daunnya sedikit hancur. Jadi aroma mintnya itu lebih kerasa lagi, teman-teman. Nah, ada yang tanya lagi nggak sih? Tadi kan karena sudah nyiapin yang gelatin mesh itu buat nanti si Mint cream. mint cream. Betul. Nah itu kalau udah direndam, Ya. nanti perlu dilelehin lagi nggak sih? Kalau misalnya media yang akan kita campurkan itu dingin, teman-teman, pasti perlu dicarikan lagi. Tapi karena media nanti kena cukup panas, karena susunya pun juga kita hangatkan, jadi langsung aja dicampur, tidak masalah. Campur nggak masalah ya. Iya. Nah, jadi untuk memastikan
jelinya ini dia benar-benar halus dan tidak ada daun-daun yang ikut, bisa kita saring lagi teman-teman. Kita saring. Jadi seperti itu nanti. Kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Ini tergantung kapasitas strainernya teman-teman. Kalau misalnya strainernya besar ya bisa langsung aja semuanya dimasukkan. Kan ini cuma sedikit juga. Bentar, saya sambil lihat pertanyaan, saya mundur dulu. Oke. Nah, ada tanya apa lagi, Chef? Ini tadi buat isian, ada yang tanya juga nih. Oke. Kalau misalnya ini adonan eclairnya pakai isian coklat gitu aja nggak masalah nggak? Ya tentu boleh. Boleh ya. Boleh Berarti sekali. resep Disesuaikan ini resep selera, dasar, ya. nah, sesuai selera. Kemudian sama blendernya ini saya hari ini kan Chef Ernest pakai hand blender. Kalau Iya. pakai blender yang biasa boleh nggak? Chef? Tentu boleh. Tapi kalau kapasitasnya banyak, kalau kapasitasnya sedikit ya nggak bisa kayaknya. Nggak tanduk ya Chef, ya? Iya. Malah hasilnya kurang maksimal. Nah, ini biar diselesaikan sama yang lain dulu ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Karena terlalu lama kalau nyaringnya nanti. Nunggu nyaringnya. Nah, setelah membeku seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah didinginkan. Jadi dibalik nggak tumpah ya. Jadi, nah ini kita hancurkan aja. Pakai garpu gitu aja, nggak masalah. Nah, ini akan menjadi gel yang cukup lembut sekali teman-teman. Jadi beda dengan agar-agar yang keras-keras pada umumnya yang berserat itu. Nah, nanti dia akan menjadi pasta seperti ini. Berikutnya akan kita tambahkan strawberry, chop strawberry yang sudah saya siapkan. Jadi ini nanti akan sebagai insertnya atau sebagai fillingnya. Langsung kita masukkan saja. Ini strawberry fresh yang dicincang ya? Iya betul. Jadi nanti kelihatan kayak teksturnya, aduh bodoh merah. Nah, kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Ini langsung saja kita aduk. Nah, kita campur. Nah, sampai seperti ini teman-teman. Sudah cukup seharusnya. Dan akan kita masukkan ke piping bag supaya mempermudah pada saat kita memberikan filling nantinya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak, Chef? Banyak yang bilang suaranya kurang kenceng saya. Kurang kenceng? Iya. Waduh, ya oke. Nanti Suaranya terlalu lembut.
Oke. Jadi kita masukkan di piping bag, setelah itu akan kita keep di chiller sembari kita membuat mint creamnya. Oke, oh untuk pertanyaannya gimana sih? Pertanyaannya udah ada. Oh nggak ada, tak saya kira. Terakhir ya itu agar-agar dimasukkan setelah air dipanaskan atau tidak. Oh ini dia tanya waktu resep tadi, waktu ngaduk chef. Jadi Iya. yang minnya ini kan ada agar-agar sama gula. Dimasukkan waktu stroberinya udah lumayan panas, itu tujuannya apa? Biar nggak menggerindil, biar bergerindil, Menggumpal. jadi kayak mengumpal. Oh. Nah, iya. Jadi kenapa kok dipanaskan dulu? Dipanaskan dulu supaya terus baru dikasih. Nah itu supaya nggak menggumpal teman-teman. Bisa juga pada awal-awal, jadi gula diaduk dulu sama agar-agar baru dikasih air, itu juga bisa. Dibalik juga bisa, tapi jangan pas anget-anget dimasukin tuh nggak bisa teman-teman. Jadi harus panas dulu baru dia bisa bagus nantinya, jadinya lembut. Oke, ada lagi? Oke. Belum ada pertanyaan. Oke, lagi, belum Pak. ada. Kalau gitu saya keep dulu ini di chiller sebentar. Ini kita bikin langsung keluar ya, Chef, ya. Ya biar enak kalau dimakan teman-teman. Dingin-dingin. Chef, tadi chillernya itu berapa lama ya, Chef? Chillernya Si hidung apa strawberry? chillernya sih terserah ya teman. Mau sampai besok pagi ya nggak apa-apa, tapi ya kapan Oh, berarti makannya. Udah siap pakai ya, Chef? Ya sudah. Jadi Si chiller itu cuma buat ya cuman buat biar dingin aja. Jadi waktu kita makan itu jadi kita filling terus kasih krim bisa langsung dimakan teman. Nggak usah ditunggu lama-lama. Nah saya nyuci pen dulu. Mungkin ada pertanyaan sih. Nah, saya belum ada pertanyaan. Oh belum. Oke. Mungkin chefnya mau cerita apa gitu, boleh ya. Cerita apa? Oh Apa variasi eclair, mungkin teman-teman ada yang mau jualan atau ide mau isian apa eclair diisi. selain hari ini gitu. Oh selain hari ini ya bisa diganti. Kalau misalnya yang nggak mau ribet, pakai flat coklat bisa, pakai custard gitu, rasa coklat. Kalau mau nggak ribet lagi ya beli aja. Beli. Jangan buru beli kan. Kan maunya bikin. Oh, bikin. Sambil bubur udah. Oke. Jadi waktu nanti buka udah matang tinggal makan. Bisa kan pakai yang fly instant juga bisa lebih cepat kan? Jadi nggak perlu yang aneh-aneh. Berarti kalau ini si eclair gluten free ini sebenarnya kurang lebih sama ya, yang Sama beda aja kok. utama cuma gluten sama gluten free. Iya, jadi kan kalau misalnya kita ke kafe-kafe gitu misalnya, mau nongkrong tapi aku alergi gluten, nggak makan apa-apa dong berarti ya kan? Kasian, cuman lihat-lihat jendela gitu kan kasian itu. Jadi kalau mau berinovasi ya kan, lumayan ini inovasinya. Berarti ini istilahnya sebenarnya ada potensi pasar ya, Iya, teman-teman kan betul. banyak juga yang istilahnya alergi gluten Iya. atau memang ada pantangan untuk makan gluten. Bisa juga seperti Jadi itu. menu ini bisa dipakai ya. Iya. Jadi kita panaskan susu, kasih daun mint sedikit. Ini bikin apa sih? Ini yang mint cream. Mint cream.
Kita panaskan aja. Nah, ditunggu sampai panas teman-teman. Sampai panas ini mendidih atau cuma hangat? Ini sampai hangat aja nggak apa-apa kok teman-teman. Yang kita cari itu sebenarnya untuk menginfuse susunya ini supaya dia memiliki aroma krim yang cukup aroma mint yang cukup kuat. Jadi pada saat kita gunakan itu aromanya itu cukup kuat tapi tidak sekuat odol ya teman-teman. Jadi kita makan eclair ini masih kerasa mint yang manusiawi ya kan. Ya. Pertanyaan paling penting seputar jualan. Oke. Kalau saya itu kira-kira modalnya berapa? Nah, Enaknya dijual berapa? modalnya sudah saya siapkan teman-teman, tapi ya nggak dijawab sekarang. Nanti setelah saya selesai demo akan saya terangkan detail sekali untuk masalah costingnya. Jadi tidak perlu ragu. Jadi untuk penonton setia, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Aduh. Satu resep ini teman-teman, total costnya aja ya 80.000, 80 sekian Total cost itu. total cost. Termasuk isian ya, Chef? Sudah termasuk semuanya. Termasuk isian, buat jadi kurang lebih. Tapi tidak termasuk disposable pipetnya ya, tidak termasuk yang ini. Oh, yang ya, di atas itu. pipet. Jadi bahan itunya aja ya ininya ya. Iya. Itunya itu apa? Karena pipetnya ini satu ini 1.700 teman-teman. Oh, tiketnya mahal. Nah, Lihat. nah ini tiket. Yes, Oh. ada tiket. Nah ini sudah cukup berasap teman-teman, sudah cukup hangat. Nah setelah dihangatkan seperti ini, kita akan tuangkan di wadah. Seperti ini. Kita tambahkan juga gelatin belumnya selagi ini hangat. Jadi jangan waktu dingin ditambahin teman-teman, nggak ada efeknya nanti, nggak nyampur jadinya. Oke. Nah kita akan blender lagi-lagi di blender ya teman-teman, karena cuman sedikit jadinya pakai hand blender. Nah, tengah-tengah blender, warna kan sudah mulai berubah teman-teman, sedikit kehijauan. Tapi hijaunya memang bukan hijau yang hijau sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman mau yang cukup hijau, jadi menandakan oh ini loh mint gitu, bisa tambahkan pewarna makanan saja teman-teman. Nah, selagi ini hangat juga, akan saya tambahkan coklat putih teman-teman. Kita lanjutkan untuk blender. Nah, dia akan seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Cukup, Nah, mungkin cukup sedikit hijau. Kehijauan.
Nah, di sini kita akan tambahkan krim, teman-teman. Supaya untuk sekalian untuk tempering dan akan kita diamkan semalaman. Semalaman kok lama, Chef? Ini kalau waktunya dikurangin boleh nggak, Chef? Dikurangin. Nah, karena ini cairan ini harus cukup dingin, teman-teman, untuk dikocok. Jadi supaya bisa mengembang. Jadi harus kita tunggu sekitar semalam. Jadi kayaknya live-nya ini selesainya besok. Oh, live-nya selesai besok. Berarti kita nginep malam ini. Nah, saya sudah siapkan kemarin. Jadi seperti ini nanti. Ini saya tambahkan pewarna 2 tetes saja. Jadi warnanya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya mau disaring boleh, mau nggak disaring juga boleh. Jadi sesuai keinginannya teman-teman juga. Oke. Pertanyaan apa lagi, Chef ini? Nah, ini masih di scroll lagi. Kami beli di mana? Waduh. Di toko terdekat. Nah, Chef, ini kalau jual produk ini, Chef, packagingnya itu kira-kira gimana, Chef? Packagingnya sebenarnya packaging sesuai selera ya, teman-teman. Bisa pakai paper box dan lain-lain, tapi untuk tataannya Suaranya digedein Oh. dikit aja. Jadi kalau untuk packaging terserah, teman-teman. Jadi misalnya mau pakai paper box atau apa. Sebentar. Packaging. Nah, jadi bisa seperti ini. Ya kan? Ada satu box yang memang sudah didesain dengan ukuran yang pas dan dengan jumlah yang pas. Nah, untuk tatakannya bisa pakai tatakan kertas biasa atau teman-teman bisa custom seperti, sebentar, mana ya gambarnya? Nah, seperti ini. Bisa pakai kertas biasa yang seperti ini atau pakai yang biasa seperti ini, teman-teman. Nah, yang seperti ini, yang kayak apa? Kayak yang slice cake gitu loh. Tatakan slice cake. Atau biasanya yang untuk eclair itu ada yang ada dindingnya. Jadi tatakan slice cake itu dia ada dinding sebelah kanan kirinya, teman. Jadi itu juga bisa digunakan. Ini pertanyaan, kalau bikin krim mint, Ya. habis itu krim mintnya kebanyakan Chef bikinnya, bisa disimpan di freezer nggak? Setelah Di dikocok ya? freezer. Nanti jadinya kayak mus-mus ice cream kalau di freezer. Jadi bisa es krim. Kayaknya mending di chiller, cuman ya nggak lama, teman-teman. Nggak bisa terlalu lama. Oke, jadi yang tadi akan saya kocok dulu. Karena pada saat kita simpan di freezer pasti akan keras, teman-teman. Dan pada saat kita ingin menggunakan, biasanya kita Ben Mary atau apa itu akan leleh lagi, teman-teman. Memang akan leleh, cuman kalau untuk dikocok lagi saya tidak menyarankan. Jadi ini saya kocok dulu untuk krimnya. Patah-patah. Sini aja.
Nah ini kayaknya ada yang tanya iklir untuk diabetes. Mungkin untuk resep-resep berkebutuhan khusus berikutnya akan dikeluarkan, tapi tidak sekarang. Kalau untuk gula mungkin bisa diganti dengan gula pemanis buatan dengan merek tertentu, mungkin bisa juga. Tapi saya rasa untuk diabetes ini tidak terlalu bermasalah untuk kulitnya aja teman-teman, kan hanya sekitar 10 gram untuk berapa tadi? 17-an ya chef ya, iklirnya. Jadi yang seharusnya sedikit sekali. Jadi makannya aja bisa dikurangi, tidak perlu wah karena suka, karena enak jadinya weh makan yang banyak. Ya jangan teman, tetap harus dikontrol. Ini setelah keluar dari chiller diaduk lepas gini aja ya Sir ya? Iya, jadi supaya lebih lembut aja. Jadi waktu kita campurkan dengan fresh creamnya nanti lebih mudah tercampur. Sama ini tadi kan dikasih pewarna Chef. Ya, Pewarna itu buat yang resep ini ada ketentuan khusus nggak? nggak ada sih, sesuai selera aja. Saya juga kasih cuman setetes 2 tetes buat nembak warnanya aja, supaya lebih bagus gitu aja. Nah mungkin ada pertanyaan lagi chef? Nah, saya balik lagi dulu. Iya. Udah nggak ada pertanyaan lagi, masih aman. Tadi yang kayak satan jam itu, satan jamnya sendiri penyimpanannya di mana ya? Chef? Di suhu ruangan aja teman-teman. Pokoknya dia kondisinya tertutup seperti ini. Ya, jadi kayak ada toples kecil atau toples apa, pokoknya dia tertutup. Nggak perlu masuk chiller atau apa, nggak perlu kok. Ada yang telat. Ada yang Waduh, telat. Jadi nanti buat resep videonya gimana, akan Chef? di IGTV-nya Smart Plus akan diposting teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Bisa dilihat. Oke, kita aduk dulu sampai halus, lembut. Jadi kita tinggal tambahkan nanti fresh creamnya. Reaksinya ini sampai gimana Chef? Metodenya Sampai mengembang. sampai mengembang. Nah, cuman tapi jangan terlalu kaku sekali teman. Nanti karena teksturnya tidak bisa lembut nanti kalau terlalu kaku. Berarti mungkin cuma sampai 80-90% kaku ya? Iya, betul.
Oke, kira-kira sampai seperti ini ya teman-teman. Oke. Kita sisihkan dulu balon wishnya. Kita ambil sedikit dulu teman-teman. Baru kita kocok. Campurkan dulu dengan base-nya. Kita tambahkan lagi. Nah, jadi hijaunya itu soft sekali ya teman-teman. Dan aromanya pun juga mint, yang fresh, yang asli, bukan yang ditambah essence. Tapi kalau misalnya wah kurang hijau ya ditambahin sendiri ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini terasa lembut sekali tuh teman-teman. Apalagi kalau dingin dimakannya sama strawberry filling, ya kan? Ada lagi strawberry freshnya nanti di toppingnya. Strawberry sauce-nya juga, wih, luar biasa sekali ini. Masih 3 jam lagi ya Chef ya? Iya, jadi ditunggu aja. Tapi tadi kayaknya bintang tamu saya sudah buka puasa, jadi mungkin nanti ada yang mau mencoba. Bintang tamunya ada yang buka puasa dulu. Iya. Saya taruh dulu. Oh. Saya cek pertanyaan lagi. Oke. Oke, mint cream sudah siap. Untuk hari ini akan saya skip untuk pembuatan strawberry sauce karena menurut saya cukup mudah teman-teman. Tinggal strawberry puree atau jus strawberry yang sudah dihaluskan langsung direbus bersama dengan lemon juice dan gula tentunya. Jadi nanti akan menghasilkan konsistensi saus seperti ini. Kalau mau lebih cair boleh, mau lebih kental juga boleh, sesuai seleranya teman-teman. Tidak masalah. Saya akan simpan ini dulu di chiller. Oke, gimana? Tanya pertanyaannya. Pembuatan kulit eclair. Kenapa kok ada yang hasilnya itu seperti berminyak dan agak pecah? Itu penyebabnya apa sih? Kalau berminyak mungkin terlalu banyak fatnya kali ya. Berarti Kalau komposisinya kurang iya, seimbang. komposisinya mungkin kurang pas. Nah, kita akan lanjutkan finishing aja sekarang. Lanjut. Oke. Iya. Jadi sudah disimpan di chiller.
Ini juga yang sausnya sudah siap juga. Nah, pertama akan kita lubangi dulu bagian tengahnya ini teman-teman. Nah, jadi loh, tengahnya lubang seperti ini, ya kan? Yang ini juga, ups, ntar yang ini kurang besar teman-teman. Oke, terus jangan ditanya itu ntar trimmingannya taruh mana, dimakan aja nggak apa-apa. Oke, nah akan kita isi seperti ini. Nah, jadi langsung bisa masuk semua, cerut sekali ini ya teman-teman. Nah, sisihkan dulu. Nah, berikutnya saya juga sudah siapkan nozzle lainnya. Oh, kurang besar rupanya. Oke. Untuk mint creamnya. Nah, kita piping aja sesuai seleranya teman-teman ya. Kalau saya akan piping seperti ini. Oke. Nah, berikutnya akan saya berikan strawberry pada bagian atasnya. Tutup. Nah, strawberry ini akan kita bagi 3 teman-teman. Seperti ini. Nah, yang pertama, bagian pangkal akan kita letakkan di belakang. Oh, keliru ternyata. Ini yang pangkal. Berikutnya yang di tengah. Ups. Dan di depan. Selanjutnya akan kita berikan daun mint.
Nah, yang terakhir akan kita berikan strawberry sauce-nya, teman. Jadi pipet ini kita pencet dulu, kita masukkan, nah dia akan menarik. Nah, seperti ini kita tancapkan aja di bagian belakang seperti ini. Nah, yang satunya saya tidak berikan supaya teman-teman ada gambaran gimana sih kalau misalnya wah saya nggak mau pakai disposable pipet karena mahal, bisa seperti itu teman-teman penampilannya. Apa? Nah, misalnya kok di foto mengkilat ya chef, kok di sini enggak. Nah, itu dioles pakai simple sirup teman-teman. Jadi dia akan lebih glossy. Nah, cukup segitu aja. Nah, sekarang saatnya menjawab tentang costing, teman-teman. Nah, untuk pipet namanya apa? Namanya disposable pipet, teman-teman, namanya. Berikutnya ada pertanyaan lain mungkin, sebentar. Kalau pipet beli di mana? Bisa beli di online, teman-teman. Banyak di marketplace yang sudah menyediakan. Kemudian berikutnya kalau selain pakai sirup, pakai apa? Bisa pakai apricot jam yang sudah dicairkan, itu juga bisa. Untuk daun-daun lainnya bisa diganti dengan basil, bisa diganti dengan rosemary. Jadi bisa disesuaikan dengan favoritnya teman-teman. Kalau rasanya suka ya bisa diganti. Jadi basil strawberry itu juga enak, teman-teman. Juga terus berikutnya ada rosemary strawberry. Biasanya kalau brioche, French toast brioche dipakai French toast seperti itu, nanti diberikan season strawberry. Jadi strawberrynya diseasoni dengan red wine vinegar dan gula. Berikutnya dikasih rosemary, chop rosemary juga bisa. Dikasih emas, waduh, nanti nggak terbeli jadinya, teman-teman. Emasnya berapa kilo sih? Iya, emasnya 1 kilo aja sudah ambles gramnya, teman-teman. Jadi kayaknya nggak usah. Terus apalagi ini pertanyaannya. Oke, sekarang akan saya masuk di sesi costingnya, teman-teman. Sudah saya
Tes. Masuk. Wis. Nah, teman-teman bisa dengar suara saya nggak? Baru masuk. Oke. Hilang. Delay ya teman-teman, jadi saya ulang ya. Oke. Jadi Ulang aja. air kenapa 5.000? Karena saya pakai air 1,5 liter botolan teman-teman. Terus berikutnya apalagi nih? Palembum. Ini palembum 15 kilo teman-teman. Jadi yang warna hijau itu harganya segini, 246.000. Nah, berikutnya dari gula pasir, garam, tepung beras, ini semuanya sama ya teman-teman. Bisa dipahami lah, disesuaikan dengan harga di kota tempat tinggal teman-teman. Nah, untuk strawberry kenapa 35.000? Ini 1 kilo ya teman-teman. Karena saya menggunakan strawberry frozen untuk strawberry mint gel ini, untuk agar-agar disesuaikan dengan merek-merek yang bisa dijangkau teman-teman. Di daerahnya merek apa silakan digunakan. Lemon juice 90.000 itu yang satu botol tadi itu 1 liter teman-teman. Jadi harganya cuman seginilah, 2.000, lebih murah dari beli meres lemon sendiri. Berikutnya strawberry fresh 35.000, ini untuk 1/4 kilo teman-teman. Nah, ada yang bilang nih, kenapa kok palembumi harga mahal banget? Ini kan harga 15 kilo teman-teman. Kalau harganya sekilo ya nggak segini. Jadi untuk satu resep ini saya cuma pakai palembum seharga 2.000 teman-teman. Bisa dilihat di total harganya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, berikutnya di mint cream. Mint cream ini susu cair, gelatin powder, gelatin bubuk ini 10.000 adalah harga untuk 50 gram teman-teman. Jadi kita cuma menggunakan 1 gram, jadi harganya cuma segitu aja. Nah, berikutnya ada coklat putih. Ini harganya 50.000 1 kilo. Untuk per unitnya 50, maka untuk satu resep ini hanya menggunakan 1.800 teman-teman. Untuk daun mintnya sama seperti itu juga. Untuk whipping cream, nah ini ada harga non dairy cream teman-teman, yang jauh lebih ekonomis pada saat digunakan dan jauh lebih stabil juga. Jadi pada saat kita menggunakan di resep ini jadi lebih mudah handlingnya. Disusul dengan strawberry sauce juga seperti itu. Strawberry sauce karena di blender jadi saya menggunakan fresh strawberry frozen. Untuk plastik pipetnya atau disposable pipetnya, nah yang saya bilang harganya 1.700 teman-teman, cukup mahal. Nah, ada 2 total harga di bawah teman-teman. Satunya dengan pipet atau satunya tanpa pipet. Jadi bisa dilihat untuk harganya per piecesnya ini dalam asumsi eclair ini menjadi 20 packs ya teman-teman. Harganya seperti itu, 7.500 dengan 7.500 dengan pipet, dan tanpa pipet akan menghasilkan 5.800. Nah, karena pipetnya cukup mahal, jadi ya saya tidak menyarankan, makanya saya buat seperti ini. Nah, kenapa kok kurangnya banyak sekali? Nah, karena kan tidak menggunakan pipet, otomatis tidak menggunakan strawberry sauce teman-teman. Jadi pasti akan berkurang banyak. Jadi selisihnya hampir di 30.000 pada saat ini. Nah, untuk presentase modelnya ini saya mempresentasikan di 35% teman-teman. Jadi keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan adalah sekitar 65%. Nah, 65% ini dialokasikan untuk electricity, water and gas, dan apa untuk itu chef electricity? jadi Water and gas. biaya listrik, biaya air, biaya gas ya kan perlu dihitung ya teman-teman. Jadi tidak perlu bingung, karena di harga jual ini saya sudah memasukkan itu semua. Jadi
kalau misalnya dengan pipet dan saus tadi bisa dihargai 21.000 teman-teman per piecesnya. Nah, ini ada yang bilang nih, berarti harga jual dikali 3 ya? Bisa juga seperti itu, cuman yang ini lebih kompleks lagi ya teman-teman. Jadi presentasenya langsung 100%, jadi langsung modalnya di-cut di 35%. Jadi 15.000 seperti yang ada di sini. Nah, yang dilihat teman-teman itu adalah muncul. Kalau nggak ada pipet gimana? Kalau nggak ada pipet, lihat yang sebelah kanan nih teman-teman. Kan sudah ada tulisannya itu tanpa pipet. Lihat. Iya, dijelaskan blur ketutupan ini. Kalau mau itu memo screenshot dimatiin sebentar komennya. Oke. Sebentar, saya matikan dulu komennya ya teman-teman. Jadi nanti bisa di screenshot. Nah, oke. Silakan digunakan waktunya sebaik-baiknya untuk screenshot teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi di situ keuntungannya kalau yang kiri 13.000, yang kanan 10.000. Jadi bisa disesuaikan. Nah, 10.000 ini bisa dibagi dari ongkos kerja, dari keuntungannya teman-teman, dari biaya gas, biaya listrik, semuanya bisa dialokasikan teman-teman. Yang belum kemasan, nah kan nggak mungkin kan teman-teman kalau misalnya beli satu aja dikasih kemasan. Jadi kayak jualnya kita bisa jualnya satu paket, kayak seperti yang foto yang saya tunjukkan tadi, satu kotak isi berapa kayak gitu. Harganya memang cukup mahal, pembuatannya cukup rumit kalau menurut komen-komen yang sudah masuk, tapi worth it teman-teman. Jadi sudah oke. Jadi worth it sekali teman-teman. Nggak jualan yang itu-itu aja, tapi bisa berkembang ke jenjang yang berikutnya. Oke. Ada yang tanya lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada yang tanya, kayaknya kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Nah, jadi ini hasil kita hari ini teman-teman. Mulai kan closing. Nah, jadi ini hasil kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti via DM atau di IGTV yang akan diupload nanti. Jadi di komen aja, nanti saya akan balas pastinya. Jadi IGTV-nya habis ini, jadi demo hari ini akan diupload di IGTV Smart Plus. Kalau misalnya kurang jelas bisa ditonton lagi. Kalau ingin bertanya silakan ditanyakan. Jadi bisa berkomunikasi dengan saya lagi ke depannya tentang resep ini. Kalau misalnya kurang jelas atau bagaimana, pertanyaan-pertanyaan lainnya akan saya jawab nantinya.
untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di demo selanjutnya.